Desember itu emang identik banget ya teman-teman sama kata-kata diskon, apalagi kalau udah menjelang akhir tahun. Sebenarnya diskon itu bukan cuma hadir di berbagai store pakaian, ya store makanan dan lain sebagainya, tapi tidak menutup kemungkinan pasar kripto juga berpotensi untuk mengalami diskon nih teman-teman. Bahkan di beberapa video yang lalu juga sebenarnya kita udah sempat bahas ya mengenai adanya kemungkinan pergerakan lanjutan dari harga Bitcoin, apakah akan menuju ke 150.000 US dollar atau justru sebaliknya akan ada flash diskon menuju ke 80.000 US dollar. Nah, sepertinya kita udah menemukan jawabannya nih teman-teman. Jadi langsung aja yuk kita bahas. Oke, memang di hari ini kita bisa lihat ya untuk market cap dari pasar kripto itu lagi mengalami tekanan, ada penurunan lagi sebanyak 2% dan kapitalisasi pasar kripto sekarang ini berada di angka 3,23 triliun US dollar. Nah, Bitcoin itu sejak beberapa hari yang lalu bahkan sepertinya udah semingguan ya kita nggak lihat Bitcoin itu diperdagangkan di 100.000 US dollar lagi teman-teman. Jadi sekarang sudah mulai diperdagangkan di bawah 95.000 US dollar. Per satu hari terakhir itu ada penurunan 1,13% dan itu juga diikuti oleh penurunan dari altcoin seperti ETH, XRP, lalu Solana, Doge, dan lain sebagainya. Nah, jadi memang sekarang ini kita bakal kembali fokus ke analisa pergerakan harga. Ya, kalau sekarang sepertinya sih nggak ada berita-berita yang terlalu menghebohkan pasar ya, teman-teman. Jadi ya kita fokus aja ke analisa teknikal. Jadi sebenarnya kalau teman-teman perhatikan aku udah berulang kali menyampaikan dan juga memberikan analisa seputar adanya potensi pembentukan pola rising wedge ya teman-teman, dimana kita bisa lihat di sini untuk pola ini kan sebetulnya ditandai dengan pembentukan higher high dan juga adanya pembentukan higher low seperti itu ya. Sebenarnya sih kelihatannya kayak pola bullish gitu. Tapi pada dasarnya ada kondisi yang aneh gitu di mana memang pada penciptaan pola tersebut harga terlihat cukup berat ya dan mengalami pergerakan yang melambat gitu untuk bisa mengalami kenaikan seperti sebelum-sebelumnya. Jadi kan kalau teman-teman perhatikan Bitcoin itu sebelum membentuk rising wedge ya, dia cenderung rally dan memang kenaikannya tuh cenderung enteng gitu teman-teman. Tapi pada waktu dia membentuk pola ini, maka Bitcoin itu sudah mulai agak berat gitu naiknya ya. Dan setelah pembentukan rising wedge ini juga aku udah sempat sampaikan adanya possibility pembentukan head and shoulders pattern teman-teman ya, dimana memang apabila Bitcoin tidak bisa lagi diperdagangkan di 100.000 US dollar, maka kita udah harus waspada. Nextnya mungkin kita bisa melihat terjadinya penurunan lebih lanjut pada harga Bitcoin. Nah, ini kita bisa copy paste aja teman-teman ya, dari area support lainnya kita copy paste dan kita pindahkan ke bagian resistance lainnya. Kalau teman-teman perhatikan sebenarnya ini ya cocok lah ya untuk kita sebut sebagai pola rising wedge. Dan kalau untuk head and shoulders juga sebenarnya ada make sense-nya juga teman-teman kalau kita hapus pola rising wedge-nya ini. Nah, pertama kita bakal coba untuk melihat target penurunan dari pola rising wedge ini dulu. Kira-kira Bitcoin bisa turun sampai di mana sih dari pembentukan pola ini? Seperti itu ya. Kita akan coba di sini teman-teman ukur ketinggian ya dari wave yang pertama ini. Kita coba sampai ke area support lainnya teman-teman ya. Lalu kita akan pindahkan di tempat saat Bitcoin itu mengalami breakdown dari pola ataupun pattern rising wedge. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini untuk target penurunan yang kemungkinan bisa dicapai oleh harga Bitcoin setelah dia menyempurnakan dan memvalidasi rising wedge ini, maka selanjutnya Bitcoin berpotensi untuk mengunjungi area 88.000 US dollar teman-teman. Dimana memang sebenarnya kalau kita perhatikan juga kan ya, ini adalah zona demand terakhir
yang harus di-keep oleh Bitcoin, teman-teman. Kalau misalnya dia tembus dari level ini, maka kemungkinan besar kita akan mengalami penurunan lebih lanjut ya. Bahkan bisa di bawah 80.000 US dollar, teman-teman. Kalau kita lihat di sini untuk area demand zone berikutnya itu cukup jauh letaknya ya, di sekitar 73 ribuan. Dan pasti semua yang menyimpan Bitcoin nggak ingin itu terjadi gitu ya. Cuma mungkin sebagian dari teman-teman ada yang seneng juga. Kalau sampai itu terjadi kan berarti diskon nih, kesempatan lagi gitu buat ngumpulin Bitcoin di bawah harga 100.000 US dollar. Jadi kalau kita lihat berdasarkan polarizing wedge ini, maka sebenarnya kita tinggal tunggu aja teman-teman sampai Bitcoin mungkin bisa mencapai level 88.000 sesuai dengan pengukuran dari rising wedge-nya. Nah, kemudian kalau untuk pola head and shoulders, kita bakal bersihkan dulu ya, teman-teman. Kalau kita menggunakan pengukuran berdasarkan pola head and shoulders, maka area neckline-nya itu ada ataupun terletak di level 91 sampai dengan 90 ribuan ya, teman-teman. Jadi kalau kita ukur di sini berdasarkan pola tersebut, ada possibility bahkan Bitcoin itu bisa jatuh ke sekitar level 80 ribuan. Jadi mana yang akan dieksekusi oleh Bitcoin? Apakah rising wedge, apakah head and shoulders? Cuma kalau secara pergerakan mungkin ya pertama kalinya dia bakal coba untuk memvalidasi chart pattern yang rising wedge-nya dulu gitu teman-teman. Baru nanti next-nya kalau memang ada pressure lebih lanjut, mungkin bisa menyempurnakan head and shoulders ini. Ya, dan kalau kita lihat memang sebenarnya head and shoulders pattern ini bisa membawa Bitcoin sampai terkoreksi ke level 80.000, di mana itu tepat sekali bersentuhan dengan EMA 25 dan juga di atas resisten sebelumnya ya teman-teman, ada possibility untuk membentuk support terbaru. Dan mungkin itu akan menjadi diskon besar gitu untuk Bitcoin dan juga altcoin. Nah, kalau kita perhatikan di sini teman-teman, untuk indikator MACD ini juga sebenarnya sudah memberikan tanda-tanda adanya crossing ya dari garis MACD-nya, dimana kalau kita flashback lagi saat terjadi crossing di area overbought dari MACD ini, maka ada possibility terjadi koreksi besar-besaran seperti itu ya dari harga Bitcoin. Dan sebelum kita lihat probabilitas yang ada pada altcoin, di sini juga aku mau perlihatkan ke teman-teman adanya kemiripan pada candlestick pattern yang terbentuk pada sekitar November 2021 dengan yang terjadi sekarang. Nah, kalau misal teman-teman perhatikan, ini kan kondisinya mirip ya teman-teman. Tapi ini akhir dari tren bullish ya, dimana kan ada kenaikan, lalu koreksi, dan pembentukan 3 candle bullish berturut-turut, lalu diakhiri dengan adanya pembentukan bearish engulfing. Dan selanjutnya 3 candle berikutnya ditutup dalam kondisi bearish ya, dalam kondisi penurunan. Nah, yang sekarang terjadi ini teman-teman, kalau kalian notice ya, Bitcoin juga sebelumnya sudah ada rally, lalu kemudian diikuti koreksi 2 candle naik ya, 2 candle bullish berikutnya, dan diakhiri dengan pembentukan bearish engulfing. Kalau tadi kita berkaca pada pola Bitcoin yang terbentuk di November 2021, dia ada menyusul pembentukan candle bearish berikutnya sebanyak 3 candle ya teman-teman. Dan itu sebenarnya akhir dari tren bullish. Nah, aku harap sih sebenarnya ini bukan akhir dari tren bullish ya teman-teman, tapi memang hanya sekedar koreksi aja. Karena kalau kita lihat sebenarnya secara garis besar, di sini aku menggunakan grafik logaritmik ya, karena kan kemarin ada yang komen juga tuh di prediksi harga Bitcoin. Coba pakai yang logaritmik gitu untuk patternnya. Sini kan ada yang auto, ada yang satu lagi logaritmik ya. Jadi aku menggunakan yang logaritmik karena memang dia itu kan lebih valid ya. Kalau misal kita gunakan di chart cryptocurrency, sebenarnya kalau berkaca pada chart logaritmik BTC USD, ini sebetulnya Bitcoin belum mencapai puncak harganya teman-teman. Ya, dimana puncak harganya itu ada possibility di kisaran level 250.000 US dollar.
Nah, maka aku harap yang terjadi sekarang ini hanyalah koreksi aja, bukan akhir gitu ya, bukan akhir dari puncak siklus bullish Bitcoin seperti yang terjadi pada bulan November lalu di 2021. Nah, kemudian sebenarnya kenapa aku juga beranggapan ini hanya potensi koreksi gitu ya yang terjadi pada harga Bitcoin, karena melihat di sini kalau dari secara pola ETH juga menunjukkan adanya koreksi lebih lanjut teman-teman, tapi overall di sini ETH masih bertahan di dalam channel bullish. Dimana sebelumnya aku udah sempat kasih atau sharing juga ke kalian bahwa ada kemungkinan ETH ini membentuk triangle pattern atau lebih ke penan seperti itu ya. Nah, di sini kalau untuk ETH sendiri secara skenario dari weekly-nya juga dia sudah mengalami rejection yang cukup dalam ya. Ini ada pembentukan bearish engulfing juga. Untuk skenario ETH kemungkinan besar kita akan mengalami penurunan kembali teman-teman ya. Kalau dari secara polanya ini mungkin bisa under 3.000 lagi kalau misalnya Bitcoin sampai terkoreksi di bawah 90.000. Nah, ini kita sebenarnya antisipasi aja ya teman-teman. Hanya untuk mengedukasi aja dan melihat arah pergerakan Bitcoin serta altcoin dari sudut pandang yang netral gitu. Jadi nggak terlalu bias, mentang-mentang sekarang lagi bullish kita menutup mata gitu dari adanya kemungkinan terjadinya koreksi. Ya kalau sampai ini tidak terjadi juga bagus gitu ya, tapi ada baiknya kita selalu sedia peluru lebih banyak gitu ya, ataupun berjaga-jaga. Biar kalaupun itu terjadi ya kita sudah mengantisipasi. Nah, jadi paham ya teman-teman, konten kali ini tuh bukan bermaksud untuk menyebarkan berita buruk, membuat kalian panik selling dan lain sebagainya, tapi hanya sekedar melihat adanya possibility ataupun kemungkinan yang terjadi pada harga Bitcoin agar kita bisa mengantisipasi sama-sama. Kalau aku pribadi, kembali lagi lebih ingin market crypto itu mengalami kenaikan, karena kan aku juga beli di spot ya. Siapa sih yang mau gitu melihat penurunan? Tapi ya sekali lagi sebagai analis, trader ya aku juga ingin menyampaikan adanya kemungkinan ini pada kalian semua. Oke teman-teman, jadi kurang lebih itu aja informasi yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa disclaimer on, ini bukan saran keuangan. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah saksikan video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel aku, follow sosial media aku yang lainnya, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.